Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Bicara Bola sudah lama tidak dibuat karena kita tahu sebulan penuh kita menghadapi Piala Dunia dan tidak membahas sama sekali Manchester City ataupun pertandingan dari Manchester City. Dan pada comebacknya Bicara Bola pada kali ini kita akan membahas Manchester City menghadapi Liverpool. Iya, City menghadapi Liverpool di Carabao Cup. Kita tahu bahwa City mengalahkan Chelsea di babak sebelumnya dan harus bertemu Liverpool di babak ini untuk memperebutkan lolos ke babak selanjutnya. Maka dari itu, kita perlu mewaspadai Liverpool karena Liverpool merupakan salah satu pesaing City memperebutkan segala gelar juara baik domestik maupun Eropa. Maka dari itu, pertandingan kali ini tentunya akan merupakan pertandingan yang sangat-sangat bagus untuk kita analisa. Kalau kita melihat Manchester City, tentu 16 pemain yang hijrah untuk memperkuat negaranya di Piala Dunia tentunya menjadi sebuah tolok ukur bahwa Manchester City merupakan salah satu klub terbesar di Liga Inggris pada saat ini. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah setelah Piala Dunia berakhir, 1 minggu kemudian City harus menghadapi Liverpool di babak ke-6 atau babak keempat atau kelima dari Carabao Cup. Maka dari itu City perlu mewaspadai gerak-gerik Liverpool di pertandingan ini. Kita tahu bahwa Liverpool dengan tidak lolosnya Mesir, Mohamed Salah lebih fresh tentunya. Terus Thiago juga tidak dipanggil oleh Spanyol, tentunya lebih fresh juga. Maka dari itu perlu adanya kewaspadaan untuk City di pertandingan kali ini. Kita tahu City 16 pemain, bukan main-main. Dan ditambah sekarang dari 16 pemain banyak yang gugur akhirnya dan pulang kampung dulu atau liburan lebih awal, sehingga setelah gabung City beberapa pemain senior seperti Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan yang gugur negaranya di fase grup tentunya kembali lebih cepat di Manchester City dan mereka mampu memberikan yang terbaik untuk Manchester City di pertandingan kali ini. Iya, 4-3-3-nya City menghadapi 4-3-3-nya Liverpool. Iya, kita tahu bahwa City tetap mengandalkan Akanji dan Laporte di lini pertahanan serta Nathan Ake di sisi kiri dan Rico Lewis di sisi kanan. Tengahnya tetap mengandalkan Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne. Depannya Haaland yang tidak dipanggil atau negaranya tidak lolos di Piala Dunia tentunya lebih segar. Ditopang oleh lini sayap Riyad Mahrez dan seorang Cole Palmer. Kalau kita melihat komposisi di babak pertama dari Liverpool, tentunya Liverpool mengandalkan 4 pemain mudanya, yaitu Kelleher dari kiper, terus pemain gelandang bertahannya, terus seorang Carvalho, terus satunya salah satu gelandang yang sangat lincah juga. Nah, tentunya ini menjadi sebuah keuntungan untuk Manchester City dikala pemain inti dari Liverpool masih belum gabung tim atau belum memperkuat tim sehingga City mampu membuat kedikdayaan di pertandingan ini. Tapi tentunya tidak. Liverpool tetaplah Liverpool. Walaupun dengan sekuat apapun, Liverpool tetap memberikan permainan dan pertandingan yang menarik. Hal ini terbukti ketika awal-awal babak pertama dia atau mereka langsung menggebrak pertahanan City melalui Darwin Núñez di menit pertama. Untung tendangannya mampu diblok oleh seorang Aymeric Laporte sehingga pertandingan agak sedikit tensi panas di awal-awal atau tensi meningkat di awal-awal pertandingan. Hal ini juga terbukti ketika beberapa penyerangan dari Manchester City mampu membuahkan peluang matang dan mampu dituntaskan pada menit ke-9 oleh Erling Haaland, di mana umpan matang dari sisi sebelah kiri dari Kevin De Bruyne mampu diberikan kepada Erling Haaland dan Erling Haaland mampu mencetak sebuah gol. Haaland is back. Kita lama tidak membahas Haaland, sekalinya kita membahas Manchester City,
kita tentu membahas Haaland karena luar biasa pemain ini dan luar biasa juga passing yang diberikan oleh Kevin De Bruyne sehingga mampu memberikan kedikdayaan untuk Manchester City. 1-0 untuk Manchester City. Apakah itu akan menentukan kemenangan untuk Manchester City? Tentu Liverpool tidak tinggal diam. Liverpool mampu mengembalikan keadaan ketika banyak pola serangan yang dilakukannya akhirnya membuahkan hasil, di mana Joel Matip yang mampu memberikan umpan kepada seorang James Milner mampu memberikan umpan kepada Carvalho yang sangat-sangat kosong sekali. Tentu kebobolan ini tentunya membuat sebuah catatan gimana Akanji tidak mampu untuk menutup atau telatnya seorang Rodri untuk menutup pergerakan dari Carvalho. Memang penyerangan Liverpool pada saat itu terjadinya sebuah gol ini sangat cepat sekali sehingga transisi City agak sedikit terhambat di situ dan alhasil gol penyeimbang lahir dari kaki Carvalho. Setelah itu City menekan habis-habisan. Ada 2-3 peluang emas yang berhadapan dengan kiper tapi mampu ditepis oleh seorang Gallagher. Ya, kita tahu bahwa umpan tarik dari Kevin De Bruyne yang mana Ilkay Gundogan tinggal menceploskan bola ke gawang, namun kaki Gallagher masih berada di situ. Beberapa menit kemudian seorang Erling Haaland di depan mulut gawang, namun bolanya tidak mampu tergapai. Beberapa menit kemudian mampu lagi Gallagher menepis heading dari seorang Nathan Ake di babak pertama. Tentunya ini menjadi sebuah catatan penting bahwa harus membuat support yang lebih banyak lagi ketika menghadapi tim-tim seperti Liverpool ini. Dan catatan positif juga untuk Gallagher dari Liverpool karena mampu menahan beberapa tendangan di babak pertama. Dan di babak kedua baru City mengeluarkan dikdayanya. Babak kedua baru mulai, baru menit ke-47 atau 2 menit dari kick off, City langsung memberikan kejutan dengan umpan silang jauh dari Rodri, mampu dimanfaatkan betul oleh Riyad Mahrez sehingga bola placingnya mampu menggetarkan jala dari seorang Gallagher. Namun tidak cukup demikian. 1 menit berlalu dari gol Riyad Mahrez, Liverpool juga mampu memberikan keseimbangan atau skor menjadi imbang, di mana Darwin Núñez dapatkan bola dari Alex Chamberlain dan dia mampu untuk adu sprint dengan seorang Aymeric Laporte dan mampu memberikan umpan ke Mohamed Salah dan terjadilah gol penyeimbang. Tentu pertandingan ini saya rasa pertandingan yang sangat bagus dan semua penikmat bola juga menyadari itu, sehingga patut kita lihat satu demi satu peluang dari masing-masing kedua tim. Dan di sini hal yang paling saya banggakan adalah ketika gol ketiga tercipta ketika seorang Kevin De Bruyne mampu memberikan umpan silang di mana bola silangnya mampu dimanfaatkan oleh Nathan Ake, di mana Nathan Ake babak pertama gagal untuk memanfaatkan sebuah gol, babak kedua dia mampu menceploskan jadi sebuah gol melalui umpan Kevin De Bruyne. Dan disitulah bola atau permainan dari kedua tim sangat hidup. Ditambah beberapa pemain juga banyak diganti dengan pemain intinya dari Liverpool dan City juga demikian. Terbukti banyak peluang dari City setelah 3-2 unggul, banyak peluang dari Kevin De Bruyne, banyak peluang dari Riyad Mahrez maupun Phil Foden yang masih ditangkap oleh Gallagher dan membuat deg-deg lini pertahanan dari Liverpool. Tentu sangat menjadi sebuah catatan untuk City untuk lebih gebiar lagi di next pertandingannya. Dan untuk Liverpool, 2 peluang Darwin Núñez yang entah kemana tendangannya. Menurut saya Darwin Núñez 2 peluang one to one situation dengan kiper tidak mampu gol, tapi ketika bola sulit mampu diberikan assist kepada Mohamed Salah. Darwin Núñez. Kalian bisa komentari terkait masalah Darwin Núñez dan perdebatan Darwin Núñez dan Erling Haaland, tentu jelas saran lah ya. Nah,
Selamat untuk City untuk kemenangan ini. Next kita nggak tahu akan ketemu siapa, tapi yang jelas selamat untuk City dan semoga akan lebih bagus lagi di pertandingan selanjutnya, terutama di Premier League karena masih ada di posisi 2. See you.